better watch it, you hang around my nigga, cause I seen it, everyone in your squad can swing. And everybody's watching her, but she's looking at you. Listrik adalah energi yang dimiliki setiap manusia yang bersumber dari ATP atau adenosine triphosphate, di mana ATP ini dihasilkan oleh salah satu energi yang bernama mitochondria melalui proses respirasi sel. Listrik juga merupakan fenomena sel. Dan ada beberapa hukum yang berkaitan dengan biolistrik, diantaranya kira hukum Ohm. Perbedaan potensial antara ujung konduktor berbanding langsung dengan arus yang melewati. Perbandingan terbaik dengan tahanan dari konduktor. Hukum Ohm ini dapat dinyatakan dalam rumus R sama dengan F per I. Keterangan R sama dengan dalam Ohm, dan keterangan I sama dengan A per A, dan keterangan F sama dengan tegangan volt. Kira hukum Joule yaitu arus listrik yang melewati konduktor dengan perbedaan tegangan F dalam waktu tertentu atau menimbulkan panas. Hal ini dinyatakan dalam rumus H kalori sama dengan Fit per J. Keterangan F tegangan dalam voltage, keterangan I sama dengan arus dalam ampere, dan T sama dengan waktu dalam detik, dan J sama dengan Joule sama dengan 0,239 Give it to me like. Macam gelombang arus listrik. Gelombang arus listrik ini berkaitan erat dengan penggunaan arus listrik untuk merangsang saraf motoris atau saraf sensoris. Gelombang yang dimaksud diantaranya: 1. Arus bolak-balik atau sinusoidal. 2. Arus setengah gelombang. 3. Arus setengah penuh. 4. Arus searah murni. 5. Faradik. 6. Zetaka faradik. 7. Zetaka sinusoidal. 8. Galvanik yang interruptus. Dan 9. Arus gigi gergaji. Magnet dalam tubuh. 1. Sistem saraf dan neuron. Sistem saraf dibagi dalam dua bagian, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf otonom. Sistem saraf pusat terdiri dari otak, medula spinalis, dan serat referer. Serat referer adalah serat yang mengirim informasi sensori ke otak atau ke medula spinalis disebut serat eferen. Sedangkan serat saraf yang menghantarkan informasi dari otak dan medula spinalis ke otot serta kelenjar disebut serat eferen. Sistem saraf otonom. Sistem saraf mengatur organ dalam tubuh, misalnya jantung, usus, dan kelenjar. Pengontrolan ini dilakukan secara tidak sadar. Otak berhubungan langsung dengan medula spinalis. Keduanya diliputi cairan cerebrospinalis dan dilindungi tulang tengkorak serta tulang vertebralis. Struktur dasar dari sistem saraf disebut neuron atau sel saraf. Suatu sel saraf mempunyai fungsi menerima, interpretasi, dan menghantarkan aliran listrik. Kelistrikan saraf. Dalam bidang neuroanatomi akan dibicarakan kecepatan infus serat saraf. Serat saraf yang berdiameter besar mempunyai kemampuan menghantar impuls lebih cepat daripada serat saraf yang berdiameter kecil. Kalau ditinjau besar kecilnya serat saraf, maka serat saraf dapat dibagi dalam 3 bagian, yaitu serat saraf tipe A, B, dan C. Dengan mempergunakan mikroskop elektron, serat saraf dibagi dalam 2 tipe, serat saraf bermelin dan serat saraf tanpa melin. Serat saraf bermelin banyak terdapat pada manusia. Melin merupakan suatu isolasi yang baik dan kemampuan mengalir listrik sangat rendah. Potensial aksi makin menurun akibat apabila serat saraf yang bermelin. Perambatan potensial aksi. Potensial aksi bisa terjadi apabila suatu daerah membran saraf atau otot mendapat rangsangan mencapai nilai ambang. Potensial aksi itu sendiri mempunyai kemampuan untuk merangsang daerah sekitar sel membran untuk mencapai nilai ambang. Dengan demikian, dapat terjadi perambatan potensial aksi ke segala jurusan sel membran. Keadaan ini disebut perambatan potensial aksi atau gelombang depolarisasi. Setelah timbul potensial aksi, sel membran akan mengalami repolarisasi. Proses repolarisasi sel membran disebut suatu tingkat refraktor. Tingkat refraktor ada 2 fase, yaitu periode refraktor absolut dan periode refraktor relatif. Periode refraktor absolut, selama periode ini tidak ada rangsangan, tidak ada unsur kekuatan untuk menghasilkan potensial aksi yang lain. Periode refraktor relatif, sel membran mendeteksi repolarisasi sebelumnya, maka dari periode refraktor absolut akan menjadi periode refraktor relatif. Dan apabila ada stimulasi atau rangsangan yang kuat secara normal akan menghasilkan potensial aksi yang baru.
4. Kelistrikan pada sinapsis dan neuromial junction. 1. Hubungan antara dua buah saraf disebut sinapsis. Berakhirnya saraf pada sel otot atau hubungan saraf otot disebut neuromial junction. 2. Hubungan sinapsis maupun neuromial junction mempunyai kemampuan meneruskan gelombang depolarisasi dengan cara lompat dari satu sel ke sel yang berikutnya. Gelombang depolarisasi ini penting pada sel membran sel otot. Oleh karena pada waktu terjadi depolarisasi, zat kimia yang terdapat pada otot akan trigger atau bergetar atau berdenyut, menyebabkan kontraksi otot, dan setelah itu akan terjadi repolarisasi sel otot, hal mana otot akan mengalami relaksasi. 5. Kelistrikan otot jantung. Sel membran otot jantung sangat berbeda dengan saraf dan otot bergaris. Pada saraf maupun otot bergaris, dalam keadaan potensial membran istirahat, dilakukan rangsangan ion-ion Na akan masuk ke dalam sel dan setelah tercapai nilai ambang akan timbul depolarisasi. Sedangkan pada sel otot jantung, ion Na berlahan-lahan akan masuk kembali ke dalam sel dengan akibat terjadi gejala depolarisasi secara spontan sampai mencapai nilai ambang dan terjadi potensial aksi tanpa memerlukan rangsangan dari luar. 6. Macam-macam gelombang potensial aksi. 1. Gelombang potensial aksi akson. 2. Gelombang potensial aksi dari sel otot bergaris. 3. Gelombang potensial aksi dari sel otot jantung. 7. Elektroda. 1. Untuk mengukur potensial aksi secara baik dipergunakan elektroda. Kegunaan dari elektroda untuk memindahkan transmisi ion ke penyalur elektron. Bahan yang dipakai sebagai elektroda adalah perak dan tembaga. Apabila sebuah elektroda tembaga dan sebuah elektroda perak dicelupkan dalam sebuah larutan, misalnya larutan elektrolit seimbang, cairan badan atau tubuh, maka akan terjadi perbedaan potensial antara kedua elektroda itu. 2. Perbedaan potensial ini kira-kira sama dengan perbedaan antara potensial kontak kedua logam tersebut. Macam-macam bentuk elektroda, yaitu A. Elektroda jarum atau mikroelektroda berbentuk konsentrik atau konsentrik elektroda. Elektroda berbentuk jarum ini dipergunakan untuk mengukur aktivitas motor unit tunggal. B. Elektroda mikropipet. Elektroda ini dibuat daripada gelas. C. Elektroda permukaan kulit. Elektroda permukaan kulit terbuat dari metal atau logam yang tahan karat, misalnya perak, nikel, atau alloy. Bentuk-bentuk: 1. Bentuk plat. 2. Bentuk suction tube. 3. Bentuk floating. 4. Bentuk air clip. 5. Bentuk batang. 8. Isyarat listrik tubuh. Isyarat listrik atau electrical signal tubuh merupakan hasil perlakuan kimia dari tipe-tipe sel tertentu. Dengan mengukur isyarat listrik tubuh secara selektif, sangat berguna untuk memperoleh informasi klinik fungsi tubuh. Yang termasuk dalam isyarat listrik tubuh ada 7, yaitu 1. EMG atau elektromyogram. 2. ENG atau elektroneurogram. 3. ERG atau elektroretionogram. 4. EOG atau elektrookulogram. 5. EGG atau elektrogastrogram. 6. EEG atau elektroencefalogram. 7. EKG atau elektrokardiogram. 9. Aktivitas kelistrikan otot jantung. Sel membran otot jantung serupa dengan sel membran otot bergaris, yaitu mempunyai kemampuan menuntun suatu perembatan potensial aksi atau gelombang depolarisasi. Depolarisasi membran otot jantung atau miokardium oleh perembatan potensial aksi dengan menghasilkan kontraksi otot.